Polisi terus mengusut sindikat film porno di Jakarta Selatan. Ada 16 pemeran video porno yang akan diperiksa Jumat besok. Penyelidikan kasus ini diharapkan tidak hanya soal pornografi, tapi juga pidana lain seperti pencucian uang. Polisi menangkap para tersangka kasus rumah produksi film porno di dua lokasi berbeda. Di lokasi pertama, ada dua tersangka yang diciduk polisi. Lokasi penangkapan berada di rumah studio di Jalan Jati Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah melakukan pengembangan, penangkapan tersangka pun dilanjutkan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lokasi kedua ini, ada 3 tersangka yang ditangkap. Di lokasi ini juga, polisi menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti produksi film porno, yakni 1 set alat syuting, 5 harddisk, 5 handphone, 2 laptop, 2 PC komputer, dan 2 televisi. Polisi menyebut meminta Kominfo memblokir 3 situs porno dari rumah produksi ini. Tak hanya itu, polisi juga akan memblokir nomor rekening milik rumah produksi film porno serta memeriksa sejumlah pemeran. 16 talent yang akan kita lakukan proses pemeriksaan pada minggu ini, khususnya di hari Jumat. Tentunya nanti perkembangan ini kan masih secara simultan berkesinambungan dan kita tunggu hasilnya bersama Mbak di 11 ya untuk pemeran wanita dan kemudian juga tentunya mekanisme pemanggilan sudah dilayangkan kepada mereka semua. Penyidik tentunya akan bekerja dan mengambil keterangan sebagai statusnya saat ini adalah sebagai saksi. Kriminolog Adrianus Meliala meminta polisi tak hanya mengusut soal pornografi semata, tapi juga pidana lainnya. Maka saya berharap bahwa teman-teman kepolisian jangan hanya membatasi pada konteks ini, tapi indikasi pada tadi ya pelibatan atau adanya alkohol, prostitusi, perjudian dan yang lainnya yang biasanya secara kasusal itu kemudian dekat-dekat terjadinya. Demikian uang juga gitu ya. Kalau tadi kita bicara mengenai bahwa yang bersangkutan sudah ada uang berapa 500 juta, tentu sebagai satu hasil daripada bisnis haram itu mereka akan ngeri ya kalau masuk ke dalam atau dimasukkan ke dalam rekening koran ya. Perusahaan yang nggak jelas tapi kemudian bisa menghasilkan uang yang banyak. Maka tentu dia kemudian akan pakai dengan nama palsu atau dengan pemilik yang lain yang pada dasarnya sudah masuk pada konteks pencucian uang. Demikian. Polisi menetapkan 5 tersangka dalam kasus produksi film porno. Di antaranya produser, sutradara, juru kamera, editor sound engineering, dan sekretaris rumah produksi. Modus operandi tersangka adalah mengelola 3 situs yang berisi muatan pornografi. Untuk bisa mengakses film, dikenakan tarif berbayar dan juga berlangganan. Rumah produksi ini memulai pembuatan film porno sejak tahun 2022. Sindikat ini memproduksi 120 film porno dengan durasi 1 jam lebih setiap filmnya. Polisi bilang mereka telah meraup keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Para pelaku kini dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan sudah siap di Polda Metro Jaya dengan laporan terkininya. Jona, polisi bilang akan memeriksa 16 pemeran film porno pada Jumat besok. Apa yang akan digali oleh penyidik? Ya Pascal, tentu saja yang akan digali adalah mengapa dari 16 pelaku ini akhirnya bisa ikut memerankan di film porno ini. Seperti kita ketahui bahwa terkait dengan 16 yang akan diperiksa besok ini terdiri dari 11 pemeran wanita dan 5 pemeran pria. Nah, sebenarnya kalau di total pemeran wanitanya ada 12, tapi dikarenakan satu sudah ditangkap dikarenakan merangkap sebagai sekretaris, jadi fokusnya adalah kepada 11 pemeran wanita. Nah, terkait dengan fokus pemeriksaan yang dilakukan besok, khususnya dilakukan di Krimsus Polda Metro Jaya, ini cukup menarik mengingat kalau kita lihat terkait dengan dari 16 orang ini, sebenarnya mereka sendiri ini dikenal atau direkrut dengan cara media sosial. Jadi ada yang mungkin via DM dari Instagram atau juga bisa dari via circle-nya mereka. Jadi ketika ada teman yang memberitahu bahwa temannya mau memerankan, maka diajak. Nah, fokus pendalaman dilakukan oleh penyidik besok adalah untuk bisa mengetahui mengapa masih mau untuk ikut main di film porno. Dikarenakan kalau kita lihat
bahwa Indonesia sendiri menerapkan anti pornografi, bahkan sudah ada undang-undangnya, baik mungkin undang-undang ITE ataupun undang pornografi. Jadi seharusnya para pemeran sudah mengetahui. Apakah nanti akan bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak, terus jadi menjadi kewenangan penyidik. Itu sebabnya terkait dengan adanya pemeriksaan besok, apakah dari para pemeran akan bawa kuasa hukum atau tidak, tentu saja masih menunggu terkait dengan para pemeran tersebut. Nah, terkait dengan adanya pemeriksaan dilakukan besok hari ini untuk pemeran wanita ini cukup beragam. Ada yang dari selebgram, artis, bahkan kalau kita lihat ada nama yang beredar di media sosial seperti nama Siska. Apalagi kalau kita lihat Siska sendiri sebelumnya sudah pernah terjerat dari kasus yang sama, maka ini saja akan menjadi pertanyaan penyidik kenapa kok masih bisa terjerat. Terkait dengan film yang ada 120 judul dan polisi sendiri masih melakukan penyelidikan dan masih melakukan adanya atau melihat adanya kemungkinan hal. Tapi yang pasti adalah fokus pemeriksaan dilakukan besok oleh penyidik dari Krimsus Polda Metro Jaya adalah melakukan pemeriksaan kepada para pelaku, yaitu 16 orang, yaitu terdiri dari 11 pelaku pemain wanita dan 5 khususnya pemain dari pria sendiri. Paskalis. Jonah, sebenarnya kan industri film porno ini, kita tidak hanya bicara soal pornografinya saja, tapi ada yang menempel yaitu pidana-pidana lainnya. Salah satunya adalah pencucian uang. Apakah polisi juga akan menelisik pidana lain? Ya, pasal ini cukup menarik ya, terkait dengan adanya industri film porno. Ini memang tidak bisa dilepaskan adanya unsur tindak pidana pencucian uang ataupun adanya pidana lain. Tidak menutup kemungkinan misalkan ada narkotika ataupun dari seperti judi ataupun hal lain. Kenapa? Kalau kita lihat di industri film porno di luar negeri pun ini bahkan tidak bisa lepas dari hal seperti itu. Seperti misalkan perdagangan ilegal ataupun mungkin adanya cuci uang ataupun semacamnya. Jadi memang tidak untuk kemungkinan mungkin bagi penyidik untuk bisa melihat adanya hal-hal lain atau faktor lain, atau bisa juga mungkin dari para pemain ini mungkin salah satunya ada yang mungkin terjerat juga dengan narkotika atau narkoba, atau mungkin memakai seperti alkohol atau narkoba untuk meningkatkan kepercayaan diri khususnya ketika bermain di film tersebut. Jadi memang terkait dengan pemeriksaan besok tidak untuk kemungkinan penyidik mencari faktor lain atau mencari kemungkinan lain seperti misalkan hal-hal tersebut. Yang pasti adalah terkait dengan pemeriksaan besok ini fokus kepada para 16 pemeran yang ada di film porno tersebut. Mas Kalis. Terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.